Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 21 Februari 2022 dengan judul Dia Telah Menebus Kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Mari kita ikuti penjelasannya. Hati yang tidak berkesudahan kasihnya rindu kepada mereka yang merasa tidak berdaya untuk membebaskan mereka sendiri dari jerat setan. Dan dengan kemurahan ia menawarkan untuk menguatkan mereka supaya hidup bagi Dia. Hai pembaca, sudahkah engkau menentukan jalanmu sendiri? Sudahkah engkau tersesat jauh dari Allah? Sudahkah engkau berusaha memakan buah-buah pendurhakaan, padahal hanya mendapati buah-buah itu hancur berkeping-keping di bibirmu? Dan sekarang rencana-rencana hidupmu meleset dan pengharapanmu padam. Apakah engkau duduk sendirian dan kesepian? Suara tersebut yang sudah lama berbicara ke hatimu, tetapi yang olehnya engkau tidak mau mendengarkan, datang kepadamu dengan terang dan jelas. Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisan, maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Jangan mendengarkan bujukan musuh untuk menjauhkan diri dari Kristus, sampai engkau telah berhasil menjadikan dirimu sendiri lebih baik, sampai engkau cukup layak datang kepada Allah. Jikalau engkau menunggu sampai nanti kelak, maka engkau tidak pernah akan datang. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 3 halaman 259 dan 261. Rencana keselamatan yang diadakan sorga cukup besar untuk mencakup seluruh dunia. Allah rindu mengembuskan nafas kehidupan kepada manusia yang tidak berdaya. Dan Ia tidak akan membiarkan kecewa setiap jiwa mereka yang bersungguh-sungguh dalam kerinduan terhadap sesuatu yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada apa saja yang dunia dapat berikan. Secara tetap Ia menyuruh malaikat-malaikatnya kepada mereka yang sementara dikelilingi oleh keadaan-keadaan yang paling mengecewakan. Berdoa dengan iman mencari kuasa yang lebih tinggi daripada diri mereka sendiri, sehingga mereka dimiliki oleh kuasa itu, dan yang mendatangkan kelepasan serta damai. Dengan berbagai macam cara, Allah akan menyatakan dirinya sendiri kepada mereka dan akan menempatkan mereka dekat dengan jaminan-jaminan yang akan memantapkan keyakinan mereka pada Dia yang telah menyerahkan dirinya sendiri
menjadi penebus untuk semua manusia. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 3, halaman 309 dan 310. Biarlah bacaan renungan kita pada saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, semangat, dan berkat bagi masing-masing kami untuk melakukan segala tugas pelayanan kami. Dan lebih daripada itu memberikan satu penekanan khusus kepada kami. Hatinya yang tidak berkesudahan, kasihnya rindu kepada mereka yang merasa tidak berdaya untuk membebaskan mereka sendiri dari jerat setan. Dan dengan kemurahan Ia menawarkan untuk menguatkan mereka supaya hidup bagi Dia. Hai pembaca, sudahkah engkau menentukan jalanmu sendiri? Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan dengan hikmat, pengetahuan sorga dan dedikasi dari Tuhan, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan sungguh-sungguh dan penuh sukacita di tengah-tengah kesulitan dan pandemi saat ini. Kami menyerahkan lembaga pendidikan sekolah Tuhan yang ada di setiap daerah yang ada di Nusa Tenggara. Kiranya Tuhan memberkati akan guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa. Biar dengan hikmat sorga mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bersukacita dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan penginjilan mereka. Para pendengar yang berulang tahun dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Yesus saja. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.